sini, aku anter. Bener nih, boleh? Ya. Piye kabare lur? Api-api toh? Hari ini aku mau nyantai dulu ah. Gimana penampilanku hari ini? Ngapain Dol? Hah? Bang, ini bang, mobil baru bang ya? Iyalah, awas lecet Dol. Katanya mengkilat banget bang. Iya, awas lecet bang. Yaudah, Ya. jalan dulu bang ya? Iya bang. Walah, baru punya mobil gitu aja sombong. Nanti tak beli mobil sing paling mahal. Sementara iki yo jalan kaki dulu aja lur. Woi, Bang Jai. Bahagia banget lu, Dul. Wih, jalan-jalan bang, mumpung libur. Libur. Iya. Enggak mancing. Hah? Nanti, Bang. Makasih ya, Nang. Gundul. Woi, Kak. Seneng banget. Oh iya, Kak. Lagi liburan nih, Oh, Kak. lagi liburan, lagi ada kerjaan. Iya. Mukanya seneng banget. Wah, mumpung lagi kosong ini. Oh, iya. Iya. Yaudah, aku pergi dulu ya, Dul. Iya. Senang-senang ya, Dul. Iya. Ya, jalan dulu, Bang. Hati-hati, Dul. Wah, enaknya mampir warung si tante dulu iki. Bu, ada minyak rambut nggak, Bu? Gundul, buat apaan minyak rambut? Ya buat rambut lah, Bu. Rambut saya ini baru tumbuh, Bu. Ntar tak minyakin biar tambah ganteng. Keren banget, Dul. Mau kemana? Ya iyalah, kan lagi liburan, Bu. Makanya aku mau jalan-jalan. Siapa tahu, Bu. Lupa, ada pesanan dari Widya, tetangga sebelah. Pesanan Yang cantik. apa? Itu loh, tepung. Widya mana sih? Yang depan warung, Dul, yang cantik. Wih, ayo nih lur. Aku gak jadi liburan wis, rapopo wis. Mana Bu pesanannya, Bu? Itu, Ini. Kak, nganter aja ini, Kak. Oh, itu bukan buat di sini, Dul. Tuh, katanya pesanannya Kak Widya. Oh iya, emang saya mesen, tapi bukan buat di sini, buat diantar ke peletakan sebelah. Oh gitu. Iya. Oh iya, Kak. Aku nganter dulu, Kak. Iya, nanti kamu antar itu, sekalian kamu ambil adonannya ya, kamu bawa ke sini. Nanti kita masak. Oh, iya ya, Kak. Iya, Kak. Bu, aci taruh mana, Bu? bawah tuh, Dul. Dul, tolong terus adonin letakkan lagi, Dul ya. Oh, buat adonan lagi, Bu? Iya. Oh, iya, ya. Yang ini lagi. Ya, ya. Buat yang belum tahu pletekan, adalah cemilan khas Sumatera yang terbuat dari ikan tenggiri, tepung tapioka, telur, dan bumbu. Monggo, dilihat cara bikinnya, lur. Siapa tahu bisa jadi ide usaha di kampung kalian. Pertama, dibuka dulu satu plastik takaran daging ikan yang sudah dibungkus dan dihaluskan. Lalu, campurkan bumbu halus yang terdiri dari bawang putih dan biji ketumbar. Tambahkan beberapa sendok garam. Dilanjut dengan memasukkan beberapa butir telur ayam kualitas bagus. Sekarang kita campur sampai merata yo.
Mulai dari sini, kekuatan tangan akan cukup terkuras. Apalagi kalau pesanan sedang menumpuk, bisa-bisa harus membuat adonan sampai belasan kali, Lur. Setelah itu, tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji agar pletekan bisa renyah dan mengembang saat digoreng. Aduk lagi sampai tingkat kepadatan adonan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan di sini. Setelah adonan jadi dan dipotong, sekarang waktunya menggoreng pletekan. Bu, udah jadi ini, Bu? Iya, sampai sini dulu. Tolong ini langsung digoreng dulu ya. Oh, itu digoreng, Bu? Iya, iya. Oh, iya. Iya. Dalam satu sesi menggoreng ini akan memakan waktu sekitar 20 menit, Lur. Tentunya dengan api yang stabil untuk mencegah pletekan gosong. Selama proses ini, pletekan juga harus terus diaduk sampai mengembang. Nek sampai bantet, bisa-bisa ndak laku dijual. Selain dijual di pasar Kalianda, cemilan buatan Bu Atirin ini juga dijual ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Dalam sehari, UMKM iki bisa memproduksi sekitar 30 kg adonan dengan 7 orang pekerja, Lur. Di depan rumahnya, Mbak Widya sedang sibuk membuat adonan kue danis tuh, Lur. Yang belum tahu, kue danis iku panganane wong Denmark, Lur. Ternyata Mbak Widya ingin membuat sebuah inovasi kue internasional yang dikombinasikan dengan cita rasa pletekan. Wis, sekalian tak bantu wae, Lur. Barangkali kalau sering ketemu begini, dia bisa jatuh hati sama aku. Kak, ini Kak, adonan pletekannya. Oh, makasih, Dul. Tolong bantuin tumbuk kunyit, Dul. Oh, iya Kak. Untuk membuat adonan kue danis, dibutuhkan beberapa bahan yang mudah didapat. Ada telur ayam, tepung terigu, gula pasir, pengembang, dan bubuk vanili. Untuk krimnya, dibutuhkan mentega putih dan gula halus. Sementara untuk pewarna alaminya, menggunakan kunyit, Lur. Mantep iki. Oke, Lur, langsung aja kita garap tugas masing-masing. Mbak Widya membuat adonan, aku bikin pewarna dan krimnya. Untuk adonannya sendiri, setelah telur ayam dan gula pasir dikocok sampai mengembang, tambahkan pengembang dan bubuk vanili agar aromanya semakin mantap. Terakhir, tambahkan tepung terigu dan adonan pletekan. Unik toh? Sementara aku masih berkutat dengan pewarna alami iki, Lur. Aku saring dulu air kunyitnya yo. Setelah beres urusan pewarna, sekarang aku tak bikin krimnya. Aduk campuran mentega putih dan gula halus sampai membentuk krim lembut. Oh iyo, aku sampai lupa, Lur. Ada pletekan yang harus dipotek-potek untuk campuran krimnya. Sebuah kombinasi yang tidak ada duanya. Rasa manis krim berpadu dengan rasa gurih pletekan. Aku jamin bikin nagih. Pewarna yang sudah jadi, langsung aja yo dicampur ke adonan. Semakin kuning, semakin cantik, Lur. Proses selanjutnya adalah memasak adonan di panci anti lengket, Lur. Kebetulan Mbak Widya ini kemarin sudah membuat adonan berwarna ungu. Kombinasi warnanya semakin ciamik toh. Adonan dimasak dalam panci kecil selama kurang lebih 5 menit sampai mengeras. Terus diulang sampai adonan habis yo. Prosesnya benar-benar mudah dan cepat. Sebelum bisa disantap, kita susun dulu, Lur, kuenya. Namanya juga Danish layer cake, jadi disusun sampai berlapis-lapis.
Sisipkan krim di antara tumpukan adonan dan siram dengan parutan keju yang gurih. Nah, sekarang kuenya udah siap disantap, Lur. Ini kita cobain. Gimana cara makannya ya? Akhirnya saat yang aku tunggu-tunggu tiba juga, Lur. Mimpi apa yo? Bisa makan kue enak bareng Mbak Widya, idolaku di desa. Wah, sesuai prediksiku iki. Kuenya lembut namun sangat kaya rasa. Ada rasa manis dan gurih dari pletekan yang cukup dominan. Jadi pengen nambah terus yo. Monggo dicoba resepnya di rumah yo, Lur. Sore, Lur. Kali ini aku berada di Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Mumpung cuaca lagi tidak begitu panas, enaknya jalan-jalan naik motor baru iki, Lur. Siapa tahu ketemu cewek cakep yang bisa aku bonceng. Soalnya resikonya naik motor keren begini kan pas jadi pusat perhatian yo. Gimana, Dul? Enak nggak motornya? Enak bang, setelannya mantap. Wih, iya dong. Yaudah deh, saya mau mandi dulu, bersihin deh motornya ya. Oh iya bang. Waduh, bagus banget ya motormu. Iyalah. Baru nih. Jelas dong. Wow. Mau kemana kak? Ini nih nyari Ali Bisong. Yuk sini, aku anter. Bener nih, boleh? Iya. Lah naik. Ini kesempatan baik buatku. Kapan lagi bisa bonceng cewek cantik? Mumpung yang punya motor lagi gak lihat, tak gas wae wis. Ya siap. Mana? Nih bang. Mau ngerayain motor bang. Motor mau saya pakai. Entar lah bang, ini ngerayain. Tadi kan baru rayain sendiri. Ini buat rayain boncengan bang. Motornya mau saya pakai nih, Dul. Dul. Aduh. Dul. Walah, Saya mau dapet dasar dulu. orang gak bisa lihat orang senang dikit. Jadi malu aku sama Mbak Bella. Ya. Ya, saya mau masuk ke ladang. Ya. Dul, gimana nih? Oh, diambil kakak. Yaudah lah, tetap aku antar. Yaudah yuk. Yuk. Saya cari Ali Bisong. Kak, daerah-daerah begini nih kak, Ali Bisong biasanya banyak. Biasanya dia di bawah-bawah sampah, di bawah-bawah pohon. Yuk, mulai cari yuk. Kebunnya rindang sekali yo. Rumputnya juga cukup tebal. Ini adalah tempat ideal untuk Ali Bisong bersarang, Lur. Ali Bisong adalah sebutan untuk kaki seribu. Hewan tak bertulang belakang yang bentuknya menyerupai ulat. Wah, pas toh. Nggak salah lagi ki. Habitatnya memang tempat teduh koyo ngene iki, Lur. Umumnya, kaki seribu memakan sisa tumbuhan yang membusuk. Namun, ada beberapa spesies yang tergolong karnivora. Mereka menelan bahan makanan yang ditemui, mengekstrak nutrisinya, dan mengeluarkan kembali sisa-sisa yang tidak bisa dicerna. Wah, berhubung di sini banyak sekali kaki seribunya, dalam waktu singkat langsung bisa terkumpul banyak itu, Lur.
Tadi aku dibisikin Mbak Bella, hewan iki akan diolah jadi kue, Lur. Kayaknya Gini. udah banyak nih. Udah, Udah yuk. udah yuk pulang. Ayo, oke. Supaya bisa dikonsumsi dengan aman, ali bisong atau kaki seribu ini harus melewati beberapa proses, Lur. Awalnya harus dibuang sisa kotorannya. Carane dengan direbus selama setengah jam. Dengan direbus, aroma tak sedap akan sedikit berkurang. Sisa kotoran yang masih menempel pun bisa rontok, Lur. Langkah kedua adalah dengan cara disangrai. Ali bisong yang sudah direbus kemudian disangrai sampai mengeras dan kering. Proses sangrai ini biasanya berlangsung cukup lama, antara 30 sampai 45 menit, Lur. Berhubung mau kita campur dalam adonan kue, ali bisong yang sudah disangrai kering harus kita tumbuk sampai halus. Jika perlu, langsung disaring lagi sehingga bagian yang masih belum halus tidak ikut masuk ke dalam adonan. Nah, seperti ini, Lur, hasil akhirnya. Di samping rumah, sudah ada Mbak Bella dan Mbak Ani yang sedang menyiapkan adonan kue Lamington. Kue khas negeri kanguru Australia ini punya ciri khas berwarna coklat dengan tekstur yang sangat lembut, selembut hatiku. Nah, iki, Lur, bahan-bahannya. Ada tepung terigu, telur ayam, kelapa, gula halus, coklat batang, susu kental, dan minyak sayur. Tak lupa sediakan juga bubuk vanili dan mentega. Langsung wae digarap yo, Mbak. Bagi-bagi tugas. Sopo sing ngadon, sopo sing narut kelapa. Kak, ini Kak, tepung ali bisongnya, Kak. Iya, makasih ya, Dul. Oh ya, ada yang bisa saya bantu lagi, Kak? Enggak deh, kayaknya. Nanti kalau misalkan kuenya sudah jadi, aku kasih tau kamu ya. Oh ya, Kak. Tinggal dulu ya, Kak ya. Oke, kasih ya, Dul. Untuk membuat adonan kue Lamington, langkah pertama adalah memisahkan kuning telur. Bagian yang akan dipakai hanya bagian kuningnya saja, yo. Kemudian masukkan bahan-bahan lainnya dan aduk sampai rata. Kalau sudah halus dan lembut, terakhir masukkan bubuk ali bisong secukupnya. Dengan tambahan ali bisong, cita rasa kue Lamington akan gurih dan sedap, Lur. Jangan lupa untuk menyiapkan kelapa parut untuk lapisan luar kue. Tahu ndak, Lur? Ternyata kue Lamington ini ditemukan tanpa sengaja oleh gubernur setempat yang bernama Lord Lamington. Saat itu pelayannya menjatuhkan kue bolu ke dalam coklat. Karena tidak ingin coklatnya menempel di tangan, ia lalu mencelupkan ke dalam kelapa parut. Tak disangka setelah diicipi, rasa kuenya malah enak. Setelah diparut dan ditambah sedikit air, daging kelapa ini kita tambah pewarna makanan agar tampilannya nanti lebih mantap. Oh iya, jangan lupa juga lelehkan coklat batang tadi dengan susu untuk topping kue Lamington setelah dikukus. Setelah siap, adonan kue harus dikukus dulu selama kurang lebih setengah jam, Lur. Wah, aromanya langsung menyebar dan membuat perutku semakin lapar. Selama proses mengukus iki,
jangan terlalu sering membuka tutup kukusan ya lur. Takut adonannya bantet atau gosong di bagian bawahnya. Wah, iki adonan kue wis mateng. Sekarang kita susun dulu sampai jadi dan siap makan. Monggo dilihat cara penyajiannya yo. Setelah dibalut coklat dan kelapa parut, kue Lamington Ali Bisong iki siap dimakan. Nggak nyangka yo, bentukannya bisa cuantik pol kayak Mbak Bella. Wah, dicipin ya kak ya. Ya boleh. Pada gigitan pertama, tekstur kue ini terasa begitu lembut dan padat. Rasanya juga benar-benar khas dengan aroma Ali Bisong yang masih cukup terasa. Benar-benar sebuah pengalaman dan ilmu baru bisa menyantap inovasi makanan dari hewan yang selama ini dipandang sebelah mata. Gimana lur? Masa jadi penonton doang iki? Monggo dicoba bikin resepnya di rumah yo. Aku diminta tolong Bu Gayanti panen patin. Yo jelas siap toh, apalagi rame-rame begini. Budidaya ikan patin perlu perawatan khusus. Jadi nggak heran kalau harga jualnya lumayan mahal. Pembibitan dan perawatan butuh waktu sekitar 6 bulan. Setelah itu baru bisa dipanen. Sebelum panen, bobot ikan patin dicek dulu ya. Kalau berat ikan patin tidak sama, harus disortir dulu. Pokoknya beratnya rata-rata harus sama. Nah, kalau udah seragam kayak gini, boleh langsung diangkut semua. Sebaiknya panen patin tidak memakai jala karena bisa melukai ikan. Ikan yang luka bisa dianggap cacat, kualitasnya bisa turun dan harganya juga tidak sebagus ikan yang masih mulus. Kalau mau lebih aman, yo dengan menggiring ikan, terus tinggal diserok. Pengepul yang berminat biasanya datang langsung memanen. Ini buat saya mas. Ya. Oh ya, makasih ya. Bu, dapat tambahan ikan patin bu untuk diasap. Kerjaan sendiri, ini banyak kerjaan. Oh, ya bu. Siap bu, tak bersihin sendiri kalau gitu. Iki penting yo. Sebelum diasap, ikan harus dibersihkan dulu. Kalau banyak kotorannya, bisa membuat bakteri pembusuk pada datang. Jadinya ikan kurang bagus kualitasnya. Bu, ini saya asap dulu bu ya. Ya udah, diasap dulu sana. Pak, ikan patinnya dia seperti mana pak? Situ Dul, dia situ. Oh sini pak? Iya iya. Oh iya. Pengasapan
hanya salah satu cara pengawetan ikan yo. Setelah diasap, kandungan dalam airnya hilang. Hasilnya, ikan tidak mudah busuk. Asap juga memberi warna dan aroma khas pada ikan yang diawetkan. Biasanya, ikan diasap selama 2 jam. Tapi, tergantung ukuran ikannya juga. Kalau ukuran ikan makin besar, semakin tebal dagingnya. Jadi, butuh waktu pengasapan yang lebih lama. Banyaknya asap juga mempengaruhi kualitasnya. Pak, udah matang nih, Pak? Udah Dul, udah matang tuh. Udah enak dimakan itu. Datanya enak nih, Pak. Enak Dul. Pak, saya cicipin ya, Pak. Ya, silakan. Pak, Ya. ya udah matang. Saya bayar, Pak ya. Udah dimasak dulu, Pak ya. Iya, boleh. Ntar tak bantu lagi dah. Iya. Nah. Wih, tenan lo, enak rasane. Padahal cuma diasap lo, tapi rasanya bisa segurih ini. Saya tinggal, Pak ya. Oh iya. Baru diasap saja udah enak. Apalagi kalau dimasak taboh, ya toh? Hampir setiap masakan Lampung memakai taboh alias santan. Kelapanya harus yang tua yo, supaya hasil santannya lebih kental dan gurih. Bumbu gulai lumayan beragam. Ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, cabai rawit, garam, gula, kunyit dan jahe. Semuanya diulek sampai halus. Bumbu pelengkapnya pakai daun serai dan lengkuas yang digeprek. Daun salam dan daun jeruk bisa membuat aroma khas masakan makin keluar. Ditumis dengan api sedang yo. Setelah aromanya keluar, baru masukkan santan. Tunggu sampai mendidih, baru ditambah cabai hijau. Ini nggak cuma jadi penambah pedas, tapi juga biar gulai taboh lebih meriah. Ada hijau-hijaunya gitu. Mbak, ada ikan asap nih, Pak. Tolong dibantu nih, Mbak ya. Oh iya, makasih ya, Dul. Oh, iya, Pak. Pas banget nih, ikan yang kubawa bisa langsung nyemplung ke gulai taboh. Duh, aku jadi lapar gara-gara mencium aroma bumbunya tadi. Di Lampung, gulai taboh bisa memakai ikan asap dengan sayuran. Bisa juga memasak ikan sungai dengan campuran tuba atau kluwak. Kalau kuahnya berkurang, tandanya bumbu mulai meresap dalam daging ikan asap. Artinya, ikan asap taboh sudah matang dan siap disantap. Piye, dari tampilannya saja menggiurkan toh? Ternyata ikan patin kalau diasap dan dimasak taboh enak juga yo.
Sekilas tampilannya mirip sayur lodeh di Jawa yo. Tapi tentu saja bumbu dan rempah yang digunakan khas Lampung. Masih ada yang nggak suka patin. Rugi banget. Patin nggak cuma enak pol, tekstur dagingnya juga lembut. Apalagi gizinya yang jelas-jelas bagus untuk kesehatan kita. Kalau soal kerja, aku nggak pernah pilih-pilih. Apa yang bisa aku bantu, pasti aku lakukan. Contohnya, ya ini, aku lagi ikut kerja bakti. Di mana-mana, kalau urusan gotong royong kampung, tua muda turun tangan semua. Apaan nih? Kenapa disembur? Oh, pedes banget apaan nih? Kopi apaan? Ini kopi lada. Oh, kopi lada. Tuh, kalau mau tahu ikut bapak itu tuh. Pak, kopi lada apaan, Pak? Ya kopi lada dari Lampung itu, Dul. Ayo, panen, Mari Pak. kita panen aja ke tempatnya, Ada Dul. kasih aja, Pak. Ada. Pedes banget ya. Ayo kita cari ladanya, Dul. Ayo. Wah, luas juga yo kebun ladanya. Mulai dari mana kita, Pak? Lada dikenal sebagai bumbu dapur yang memberi rasa pedas dan hangat dalam aneka masakan. Lada menjadi rempah yang paling banyak digunakan di dunia. Gak heran kalau tanaman ini juga dijuluki rajanya rempah. Istilah kerennya King of Spice. Tanaman lada biasanya dipanen tiap 1 tahun sekali. Kalau buahnya sudah berwarna hijau tua, tandanya siap dipanen. Oh iya, harus dipilih yang benar-benar dan layak panen. Tidak boleh terlalu muda atau tua. Musim panen lada biasanya berkisar bulan Juni hingga Agustus. Selama musim panen, lada harus dipetik sesering mungkin supaya matangnya seragam atau bersamaan. Kalau hanya 1 atau 2 kali petik, kemungkinan besar buah yang tidak matang atau terlalu tua ikut terbawa. Selanjutnya, lada disortir sesuai tingkat kematangannya. Gampangnya, bisa dilihat dari kulit buah yang berwarna merah atau hijau kekuningan.
Lada inilah yang nantinya menjadi lada putih. Perem ini Pak. Perem. Oh ya Pak. Sana. Mas, ini kan suruh perem Mas. Oh ya, tarik sini. Ini tolong bantu diproses ini. Oh dikupas Mas. Iya. Lada yang baru dipetik tidak bisa langsung dikupas. Setidaknya perlu waktu sekitar 2 hingga 3 hari untuk diperam. Pemeraman ini untuk mempercepat pematangan buah yo. Setelah diperam, kulit lada akan melunak, jadi lebih mudah dilepaskan. Lada dijemur di bawah sinar matahari. Saya sekalian ya Mas ya. Oh iya. Lada kering akan disangrai untuk membuat aroma dan cita rasanya keluar. Makin lama disangrai, makin aroma pedasnya makin keluar. Nantinya, lada akan diolah jadi kopi lada yo. Bang, ini dulu sekarang Bang. Ya, sekalian dulu. Namanya juga kopi lada, jadi harus pakai kopi. Kopi dan lada sangrai ditumbuk terpisah yo. Kemudian disaring untuk mendapatkan serbuk yang halus. Saat mencampur, takarannya harus pas. Untuk 1 kg kopi bubuk, memakai lada putih 70 gram saja. Tak boleh kurang atau lebih ya. Idul, kasih Mbak Rere, katanya dia mau bikin kue. Buat gue Mas? Iya. Oh iya. Katanya sih, Mbak Rere mau bikin kue kering alias cookies dari bubuk kopi lada. Tadi aku minum kopinya aja kaget. Gimana rasanya kalau jadi kue yo? Kuning telur dan gula pasir dikocok sambil ditambah mentega dan susu cair. Ada 2 jenis adonan yang dibuat. Adonan untuk cookies bagian bawah dan cookies yang berbentuk laba-laba. Kak Rere, ini kopi ladanya Kak. Oke, makasih ya, Dul. Oh ya Kak. Untuk adonan bagian bawah ditambah coklat bubuk dan kopi lada. Nah, kalau bagian atasnya polos aja ya.
Udah jadi nih? Oh iya. Iya. Wah, jos tenan rasane. Ternyata enak juga ya. Kopi lada dibuat jadi kue. Enak di lidah dan bikin hangat di dalam.